Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang 15 kesalahan finansial di usia muda yang bikin susah kaya. Kesalahan finansial di usia muda adalah hal yang wajar dilakukan banyak orang. Semua kesalahan tersebut dapat diperbaiki kok untuk mencapai tujuan keuangan. Membahas kesalahan finansial sangatlah penting sebagai pelajaran sehingga kita tidak mengulanginya lagi di masa depan. Jika Anda masih di usia muda, selamat ya. Anda akan segera mendapat pelajaran penting tentang finansial. Belajar dari kesalahan orang lain tentu akan membantu Anda nantinya dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait keuangan. Kesalahan keuangan ini memang rata-rata dilakukan oleh orang di usia 20-an ketika baru mulai berpenghasilan. Tentu ada juga orang usia 30-an dan 40-an ke atas melakukan kesalahan finansial yang sama. Melakukan kesalahan itu tidak apa-apa, asalkan setelahnya belajar untuk memperbaiki kesalahan tersebut ya, sehingga tidak melakukan kesalahan sama berulang kali. Yuk kenali 15 kesalahan finansial yang biasa dilakukan oleh orang-orang di usia muda. Yang pertama, bingung mau kerja apa dan ikut-ikutan teman. Kesalahan finansial di usia muda yang pertama adalah tidak mengetahui pekerjaan apa yang akan dilakukan setelah lulus kuliah atau sekolah. Banyak nih anak muda di usia 20-an merasa bingung mau kerja apa dan enggak yakin dengan keterampilan yang mereka miliki. Bahkan ada juga ngelamar kerjaan karena ikut-ikutan teman. Seseorang di usia muda yaitu 20-an mungkin nggak tahu secara pasti apa yang ingin dilakukan dalam hidup. Mereka nggak punya gambaran masa depan yang jelas tentang pekerjaan atau karir apa yang mereka inginkan. Hal itu membuat mereka mengikuti jalur karir teman-temannya agar tidak merasa sendiri. Salah satu penyebab kebingungan ini adalah kurangnya rasa percaya diri dan tidak adanya pengetahuan tentang jenis-jenis pekerjaan yang dapat dilakukan. Mungkin orang tua atau orang-orang di sekitar juga memiliki pengetahuan terbatas sehingga tidak mampu memberi bimbingan saat mencari pekerjaan. Jenis pekerjaan sangat berpengaruh terhadap kondisi finansial dan karir masa depan loh. Yang kedua, memiliki pengeluaran berlebihan. Kesalahan finansial di usia 20-an berikutnya adalah membelanjakan uang secara berlebihan. Ini adalah kesalahan mengelola uang yang umum dilakukan oleh banyak orang di usia muda. Orang-orang berusia 20-an biasanya baru memulai karir dan menghasilkan uang, tapi tidak dibarengi dengan pengetahuan finansial yang baik. Orang usia muda yang baru mulai bekerja mungkin tidak menghasilkan banyak uang, tapi cukuplah ya untuk biaya dasar seperti makan, minum, sewa rumah, listrik, air, kebutuhan pribadi, dan pengeluaran dasar lainnya. Namun, mereka mungkin merasa perlu mengeluarkan uang untuk mengikuti gaya hidup kekinian atau nongkrong bareng teman. Hal ini dapat menyebabkan pengeluaran berlebihan. Jika tahu cara mengelola keuangan dengan baik, mereka seharusnya memiliki porsi uang untuk tabungan. Hanya saja mereka tidak memiliki pemahaman yang baik tentang prioritas keuangan mereka. Kurangnya pengetahuan finansial membuat uang digunakan secara berlebihan. Jadinya jumlah uang masuk ya sama dengan uang keluar. Atau bahkan jumlah pengeluaran melebihi pendapatan. Ujung-ujungnya ia berhutang. Yang ketiga, tidak memahami nilai uang. Tidak memahami nilai uang adalah kesalahan finansial yang umum dilakukan banyak orang di usia muda seperti 20-an. Jika Anda dibesarkan dalam keluarga di mana uang tidak dibicarakan secara terbuka, Anda mungkin tidak memiliki pemahaman yang baik tentang nilai uang dan cara mengelola keuangan. Selain itu, orang yang dengan mudah mendapatkan uang banyak di usia muda kemungkinan besar tidak memahami nilai uang dan tidak tahu tujuan berhemat. Karena baru mulai menghasilkan uang, anak muda biasanya tidak memahami nilai uang karena lebih fokus pada kepuasan yang dirasakan secara langsung saat membelanjakan uang daripada merasakan tujuan keuangan jangka panjang. Misalnya nih ya, merasakan kepuasan saat membelanjakan uang untuk pakaian, hiburan, makan di luar, atau memberikan kepada orang lain secara berlebihan daripada menabung untuk tujuan finansial di masa depan. Selain itu, tidak memahami nilai uang membuat orang usia muda cenderung mengeluarkan uang dengan mudah tanpa rencana. Bahkan ada juga loh anak muda yang nggak tahu nilai uang 10 juta rupiah itu banyak atau sedikit. Sehingga mereka cenderung membuat keputusan buruk saat menggunakan uang. Yang keempat, bergaya seperti bos yang selalu mentraktir atau memberi secara berlebihan.
Kesalahan finansial di usia muda berikutnya adalah bertindak seperti bos yang selalu mentraktir atau memberi secara berlebihan. Orang di usia 20-an mungkin merasa perlu membuat orang lain terkesan. Mereka mungkin menggunakan uang untuk membeli hadiah mahal atau mentraktir orang lain agar menjadi populer dan merasa diterima dalam kelompok tertentu. Bergaya seperti bos yang selalu mentraktir tentu saja memerlukan biaya yang tak sedikit. Seminggu sekali atau 2 kali keluar dengan teman tongkrongan dan mentraktir semua teman dengan alasan berbagi. Hal ini memberi mereka kesenangan sesaat. Tentu saja gaya hidup seperti ini membuat pengeluaran membengkak. Tapi bergaya seperti bos yang selalu mentraktir membuat mereka merasa lebih puas daripada ribet memikirkan kondisi keuangan. Sepertinya masih banyak anak muda yang mungkin nggak tahu pentingnya menetapkan batasan dan menolak permintaan. Mereka merasa bersalah atau malu karena nggak bisa memberi apalagi kepada orang tua atau teman. Kebiasaan mengutamakan orang lain dan memberi secara berlebihan dapat membuat kondisi keuangan memburuk. Bahkan tak jarang mereka berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar karena uang habis digunakan untuk mentraktir dan memberi secara berlebihan. Yang kelima, malas menabung. Banyak orang berusia 20-an cenderung memiliki kebiasaan malas menabung. Mereka lebih memprioritaskan menikmati masa muda daripada menabung untuk masa depan. Kesalahan finansial di usia muda ini dapat menimbulkan konsekuensi keuangan jangka panjang. Anda akan sulit mencapai tujuan finansial seperti membeli rumah, memulai bisnis, atau menabung untuk dana pensiun. Kebiasaan mengutamakan kesenangan sesaat membuat penghasilan selalu saja habis tanpa sisa. Gaya hidup kekinian menjadi prioritas. Padahal hidup nggak hanya hari ini saja loh. Anda masih punya masa depan yang mesti diperhitungkan jika ingin merasakan keamanan finansial di hari tua. Masalahnya banyak anak muda nggak tahu dan nggak paham manfaat menabung untuk dana darurat dan tabungan masa depan. Yang keenam, tidak memiliki dana darurat. Kesalahan finansial di usia muda selanjutnya adalah tidak menabung untuk dana darurat. Apa itu dana darurat dan untuk apa sih menabung untuk dana darurat? Well, dana darurat adalah tabungan yang dapat digunakan untuk menutupi pengeluaran tak terduga seperti tagihan medis, perbaikan mobil, atau saat Anda kehilangan pekerjaan. Menyisihkan uang untuk dana darurat itu sangat penting dilakukan untuk menghindari jebakan utang atau ketidakamanan finansial di masa mendatang. Pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak sih dana darurat yang harus dimiliki? Nah, dana darurat yang seharusnya dimiliki adalah 3-6 bulan biaya hidup. Hanya saja, orang usia muda biasanya memilih untuk mengutamakan kesenangan sesaat daripada menyisihkan uang untuk tabungan dana darurat di masa depan. Masih lama, ngapain dipikirin sekarang? Yang penting sekarang kan belanja dan bersenang-senang dulu. Masalah nanti ya nanti dipikirkanlah. Begitu umumnya mindset anak muda yang mementingkan kesenangan hari ini dan menunda menabung untuk hal-hal tak terduga. Yang ketujuh adalah mengabaikan tabungan pensiun. Nah, mengabaikan tabungan untuk dana pensiun adalah kesalahan finansial yang biasa dilakukan anak muda di usia 20-an. Pensiun itu mungkin terasa jauh ya ketika Anda masih berusia 20-an. Tetapi memang seharusnya memperhitungkan dana pensiun sejak mulai berpenghasilan. Semakin awal Anda mulai menabung, semakin banyak uang yang dimiliki untuk tumbuh dan terakumulasi. Salah satu alasan mengapa orang usia muda mengabaikan tabungan pensiun adalah karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya compound interest atau bunga berbunga. Yes, compound interest dapat membuat investasi tumbuh secara eksponensial dari waktu ke waktu loh. Tabungan jumlah kecil yang dilakukan di usia 20-an dapat menghasilkan pengembalian yang signifikan pada usia pensiun nanti. Jadi, dengan memulai menabung lebih awal, sebenarnya Anda dapat memanfaatkan compound interest dan memaksimalkan tabungan pensiun di masa depan. Yang ke-8, mulai berhutang untuk barang-barang konsumtif. Berhutang adalah hal yang lumrah dilakukan pada saat sudah berpenghasilan. Kesalahan finansial di usia muda adalah mulai berhutang untuk barang-barang konsumtif seperti HP baru, furniture, dan alat elektronik yang tidak dibutuhkan. Hutang jenis ini termasuk hutang tidak produktif. Apa itu hutang tidak produktif? Well, utang tidak produktif adalah jenis pinjaman yang tidak memberikan kontribusi untuk meningkatkan penghasilan. Seseorang biasanya berhutang karena enggak tahu cara mengelola keuangan pribadi dengan baik. Penghasilan selalu saja habis tanpa sisa untuk kesenangan sesaat dan membeli barang-barang sesuai keinginan bukan kebutuhan.
Ketika membutuhkan uang untuk keperluan mendesak, ya nggak ada uang deh karena sudah habis digunakan. Ujung-ujungnya ia berutang. Nah, kesalahan finansial ini dapat membuat Anda berada dalam siklus utang dan ketidakamanan finansial di usia muda. Yang ke-9, malas belajar tentang investasi atau berinvestasi tanpa pengetahuan. Berinvestasi adalah aspek penting untuk membangun kekayaan dan mencapai stabilitas keuangan. Namun, banyak orang di usia muda membuat kesalahan finansial dengan tidak mau belajar tentang investasi. Bahkan banyak di antara mereka yang langsung terjun ke dunia investasi tanpa pengetahuan yang memadai. Apalagi kalau sampai berinvestasi karena ikut-ikutan tren, ujung-ujungnya mereka stres karena mengalami kerugian dalam berinvestasi. Salah satu kesalahan yang paling umum dilakukan investor muda adalah meletakkan semua telur mereka dalam satu keranjang tanpa memiliki pemahaman tentang diversifikasi investasi. Selain itu, banyak juga berinvestasi tanpa memahami resikonya. Mereka tergiur dengan investasi yang memberi imbal hasil tinggi, padahal di sana ada resiko tinggi pula. Dalam bahasa Inggrisnya, high risk, high return. Memang penting ya berinvestasi sejak mulai berpenghasilan, tapi sebaiknya dibarengi dengan belajar cara menginvestasikan uang dengan bijak. Yang ke-10, malas mencari penghasilan tambahan. Usia muda itu sebenarnya usia produktif untuk meningkatkan penghasilan. Salah satu kesalahan finansial dilakukan orang di usia muda adalah malas meningkatkan penghasilan. Mereka nggak memanfaatkan pekerjaan sampingan atau peluang kerja lepas alias freelance. Ada banyak loh peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui pekerjaan lepas atau pekerjaan paruh waktu, baik itu secara online maupun offline. Kemalasan mencari penghasilan tambahan mungkin disebabkan kurang percaya diri dengan keterampilan yang dimiliki. Orang di usia muda cenderung menggunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat daripada mengembangkan keterampilan. Padahal di pasar kerja yang kompetitif saat ini, penting untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Anda. Dengan berinvestasi pada pengembangan keterampilan, Anda dapat meningkatkan potensi penghasilan dan meningkatkan peluang kesuksesan finansial dalam jangka panjang. Yang ke-11, malas belajar tentang topik finansial. Selain malas mencari penghasilan tambahan, kesalahan finansial di usia muda adalah malas belajar tentang topik finansial. Topik finansial atau keuangan itu identik dengan hitung-menghitung. Mungkin terkesan ribet dan ruwet ya ketika membahas tentang finansial. Padahal pengetahuan finansial itu adalah salah satu aspek penting untuk bisa mencapai kehidupan masa depan yang lebih baik. Malas dalam mempelajari topik finansial dapat menyebabkan Anda melakukan berbagai kesalahan keuangan yang signifikan sehingga mempengaruhi stabilitas keuangan dan kesuksesan di masa depan. Di zaman sekarang di mana teknologi serba canggih, ada banyak sumber pengetahuan finansial baik itu secara online maupun offline seperti buku, artikel website, video YouTube, podcast, kursus online, dan penasehat keuangan. Semua itu dapat membantu meningkatkan literasi keuangan Anda. Yang ke-12, tidak punya tujuan finansial. Salah satu kesalahan finansial yang dilakukan banyak orang di usia muda adalah tidak memiliki tujuan keuangan. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas dan kesuksesan finansial dalam jangka panjang. Tanpa tujuan keuangan yang jelas, orang akan membelanjakan uang sesuka hati dan menghabiskan penghasilan dengan cepat. Selain itu, mereka tidak memiliki motivasi untuk meningkatkan penghasilan karena nggak ada tujuan finansial yang ingin dicapai. Menetapkan tujuan keuangan di usia 20-an sebenarnya dapat membantu kita membangun kebiasaan finansial yang baik loh. Kebiasaan mengelola keuangan dengan baik, menabung, berinvestasi dengan bijak, dan berbagai kebiasaan baik lainnya dapat membantu mencapai tujuan finansial. Namun, jika nggak punya tujuan finansial yang jelas, Anda akan mengembangkan kebiasaan buruk terkait finansial sehingga membentuk masa depan yang suram. Jadi, sangat penting ya untuk mempunyai tujuan finansial di masa muda. Yang ke-13 adalah tidak punya anggaran atau budget bulanan. Selain tidak memiliki tujuan finansial, salah satu kesalahan finansial fatal yang banyak dilakukan anak muda adalah tidak mempunyai anggaran atau budget bulanan. Apa itu anggaran atau budget bulanan? Well, anggaran bulanan adalah rencana keuangan yang menguraikan pendapatan dan pengeluaran untuk bulan tertentu. Tujuan dari anggaran bulanan adalah untuk memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi pendapatan Anda serta mengetahui kebiasaan berbelanja, apakah lebih banyak berbelanja sesuai kebutuhan atau keinginan. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan kaum muda terkait anggaran bulanan adalah tidak mencatat pengeluaran. Tanpa mengetahui kemana uang pergi, akan sulit membuat keputusan finansial yang tepat.
Tanpa catatan pengeluaran, Anda nggak tahu area apa yang menghabiskan terlalu banyak uang sehingga perlu dihemat. Uang masuk dan keluar begitu saja tanpa tahu kemana arah perginya uang tersebut. Jika dibiarkan terus-menerus, kebiasaan ini akan membuat Anda masuk ke dalam perangkap hidup dari gaji ke gaji tanpa memiliki tabungan untuk masa depan nanti. Yang ke-14, tidak memiliki asuransi kesehatan. Tidak memiliki asuransi kesehatan di usia 20-an dapat menjadi kesalahan finansial mahal yang dapat menimbulkan konsekuensi serius. Asuransi kesehatan mungkin bukan prioritas Anda saat Anda masih muda dan sehat. Akan tetapi perlu diingat ya bahwa kecelakaan dan kejadian tak terduga dapat terjadi pada siapa saja. Jadi asuransi kesehatan seperti BPJS penting untuk dimiliki oleh kaum muda yang baru mulai menghasilkan uang. Tentu penting untuk menjaga kesehatan baik fisik maupun mental dengan menerapkan pola hidup sehat. Namun penyakit tidak terduga dapat terjadi kapan saja dan dapat menyebabkan tagihan medis yang signifikan. Tidak memiliki asuransi kesehatan dapat membuat stres loh saat tidak dapat membayar tagihan medis dalam jumlah besar. Untuk menghindari hal ini, penting untuk memiliki asuransi kesehatan, bahkan jika Anda masih muda dan sehat untuk melindungi diri dari biaya pengobatan yang tak terduga yang dapat menguras tabungan. Yuk kita lanjut ke kesalahan yang terakhir, yaitu membeli demi kesenangan sesaat tanpa memikirkan resiko jangka panjang. Yes, ini adalah kesalahan finansial di usia muda yang terakhir, yaitu menghabiskan uang berlebihan untuk pengeluaran yang tidak perlu. Anak muda biasanya tergoda untuk membelanjakan uang demi kesenangan sesaat seperti makan di restoran mahal, jalan-jalan ke tempat kekinian, membeli pakaian mahal, beli HP keluaran terbaru, liburan mewah, dan sebagainya. Pengeluaran ini mungkin disebabkan karena gengsi atau takut ketinggalan tren kekinian alias FOMO, Fear of Missing Out. Saat membuat keputusan keuangan, kaum muda sering kali tidak mempertimbangkan biaya yang timbul setelah membeli sebuah barang. Misalnya nih ya, membeli mobil dengan cicilan bulanan yang rendah mungkin terlihat menggiurkan. Tapi jika suku bunganya tinggi, bisa jadi Anda membayar jauh lebih banyak uang dalam jangka panjang. Meskipun membeli barang-barang dapat memberi kesenangan secara langsung, kegembiraan tersebut bisa jadi dapat cepat memudar loh. Setelah itu, kita mungkin menyesali pembelian tersebut di kemudian hari. Nah, hal ini dapat menyebabkan perasaan bersalah, stres, dan kecemasan finansial. Well, itulah 15 kesalahan finansial yang biasa dilakukan oleh orang-orang di usia muda. Semua kesalahan itu bisa diperbaiki kok, asalkan kita mau. So, kesalahan apa yang pernah Anda lakukan terkait keuangan? Silahkan tinggalkan opini Anda di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di channel Uang Ngalir Terus.